지가방 안에 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 뚫어펴진 내 black tie 프로젝트만 necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game판이 바른 후는 없지 bad vision on my mind you made a match 싹 다니 내 땜발 날 check가봐야 하는 매체로 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Analisis Kohesi dan Koherensi pada tugas akhir rancang bangun alat kontrol kondisi ruangan berbasis deteksi visual. Presentasi ini membahas kualitas paragraf dalam penulisan tugas akhir, khususnya terkait struktur paragraf, penggunaan kohesi gramatikal dan leksikal, serta koherensi antar kalimat. Analisis ini dilakukan karena masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam penyusunan paragraf yang dapat memengaruhi kejelasan penjelas, teknis, dan kualitas akademis karya ilmiah. Melalui pemaparan ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan penelitian serta rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penulisan akademi. Di sini, saya akan menjelaskan latar belakang dan motivasi. Yang pertama yaitu objek penelitian. Dalam karya tulis ilmiah kami meneliti objek yaitu paragraf-paragraf dalam tugas akhir yang berjudul Rancang Bangun Alat Kontrol Kondisi Ruangan Berbasis Deteksi Visual. Yang kedua yaitu fenomena atau masalah. Kualitas paragraf yang tidak konsisten, ditemukannya konstruksi paragraf terlalu panjang dan memuat lebih dari satu ide utama. Yang terakhir, penggunaan perangkat kohesif yang tidak tepat atau tidak konsisten. Yang ketiga yaitu dampak. Dampak dari penelitian ini berpotensi mengurangi kejelasan penjelas teknik dan melemahkan kualitas akademis keseluruhan tugas akhir. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan utama. Memberikan deskripsi terperinci tentang struktur paragraf yang digunakan, menganalisis penerapan kohesi gramatikal dan leksikal, mengevaluasi koherensi yang menghubungkan ide-ide lintas kalimat dan paragraf. Yang kedua yaitu tujuan tambahan. Adapun tujuan tambahan dari penelitian ini yaitu menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas penulis akademik, khususnya di bidang teknis. Metode penelitian, tipe penelitian deskriptif kualitatif, desain penelitian, memanfaatkan analisis konten berbasis teks, teknik pengumpulan data, studi pustaka, melibatkan pembacaan teks, identifikasi kalimat topik, kalimat pendukung, dan perekaman perangkat kohesif. 4. Teknik analisis data, analisis isi, dan analisis wacana. Nah, selanjutnya adalah konsep kunci atau definisi. Ada 3. Yang saya jelaskan pertama itu adalah struktur paragraf, kalimat topik, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Nah, kalimat topik ini ialah memuat ide, pokok gagasan utama, sedangkan kalimat penjelas merinci, memperjelas, atau memberikan contoh terhadap ide pokok. Dan yang terakhir adalah kalimat penegas, opsional, menutup dengan mempertegas ide pokok. Nah, yang kedua itu adalah kohesi, hubungan, kebahasaan, perekat antar kalimat. Ada 2, yaitu ada gramatikal dan leksikal. Gramatikal ini referensi, konjungsi, substitusi, dan elipsis. Sedangkan leksikal ialah repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan kolokasi. Dan yang terakhir itu adalah koherensi, hubungan logis antar kalimat atau ide dalam paragraf alur logika. Melanjutkan presentasi selanjutnya pada slide temuan utama. Baik, yang pertama itu adalah kekuatan. Di sini kami menemukan beberapa paragraf menunjukkan kesatuan dan pengaturan logis yang tepat. Yang kedua, kelemahan struktural yang ditemukan. Yang pertama itu yang kami temukan, kalimat topik
kalimat topik yang tidak jelas. Kemudian yang selanjutnya, ide yang tumpang tindih atau paragraf memuat lebih dari satu gagasan utama. Kemudian yang selanjutnya, transisi logis yang lemah antar kalimat. Kemudian yang ketiga, kelemahan kohesi dan koherensi. Yang kami temukan itu yang pertama adalah penggunaan referensi dan konjungsi yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, kohesi leksikal yang terbatas. Kemudian yang terakhir, koherensi antara paragraf tidak terjaga secara konsisten, menghasilkan penjelasan yang terfragmentasi. Kesimpulan ada 3 di sini. Yang pertama, kesimpulan kualitas paragraf dalam tugas akhir yang dianalisis masih perlu ditingkatkan. Yang kedua itu fokus perbaikan, mempertahankan ide fokus tunggal atau kesatuan, memperkuat hubungan yang kohesif atau kepaduan, memastikan kesinambungan logis atau koherensi. Yang terakhir itu pentingnya perbaikan. Penting agar pesan teknis tersampaikan secara lebih jelas, efektif, dan ilmiah. Nah, yang terakhir, kita dapat menarik rekomendasi dan saran. Yang pertama itu, bagi penulis tugas akhir, lebih memperhatikan struktur paragraf, memastikan satu paragraf hanya memuat satu gagasan utama kesatuan, dan bagi mahasiswa atau umum, meningkatkan pemahaman dan penggunaan perangkat kohesi, gramatikal, dan leksikal, menggunakan konjungsi, rujukan, dan variasi kosakata yang tepat untuk membangun paragraf yang padu dan runtut. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.